Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis perilaku masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga. Yuk simak. Secara penelitian, ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat Indonesia terhadap kenaikan harga emas. Sebagai instrumen investasi jangka panjang, emas dianggap sebagai aset safe haven yang dapat melindungi nilai kekayaan dari inflasi dan juga volatilitas pasar. Meskipun banyak manfaatnya, penting bagi masyarakat akan dapat memahami resiko dan manfaatnya. Literasi keuangan yang memadai akan masyarakat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan bijak. Berdasarkan konsep kebutuhan, bagaimana Anda mengklasifikasikan tindakan membeli emas? Apakah termasuk kebutuhan primer atau tersier? Tindakan membeli emas umumnya dapat diklarifikasikan sebagai kebutuhan tersier. Hal ini karena kebutuhan emas lebih bersifat pelengkap dan bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Mengapa alasannya? Hal ini dikarenakan pembelian emas bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kenyamanan, tetapi untuk meningkatkan status sosial atau sebagai investasi. Jelaskan bagaimana konsep biaya peluang atau yang disebut dengan opportunity cost berlaku dalam keputusan masyarakat membeli emas dibanding konsumsi lainnya. Biaya peluang adalah konsep dalam ekonomi yang merujuk pada nilai dari kesempatan terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang atau suatu masyarakat membuat pilihan tertentu. Dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seorang memilih investasi emas saat ini? Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk berinvestasi emas saat ini adalah faktor psikologis, sosial, budaya, dan pribadi, serta faktor eksternal seperti harga emas, promosi, dan kondisi ekonomi. Apa dampak pola konsumsi ini terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang-barang konsumsi lainnya? Misalnya, barang elektronik atau hiburan. Pola konsumsi, terutama yang diarahkan pada barang-barang elektronik dan hiburan, dapat berdampak signifikan pada kegiatan produksi dan distribusi. Barang-barang tersebut secara umum, perubahan pola konsumsi ini dapat mendorong atau menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, sekaligus memicu inovasi dan perubahan dalam industri. Menurut Anda, apakah perubahan perilaku ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Hubungkan dengan konsep preferensi dan elastisitas permintaan. Perubahan perilaku bisa bersifat jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan elastisitas permintaan. Preferensi konsumen bisa berubah dalam jangka panjang, misalnya akibat perubahan tren atau informasi baru. Elastisitas permintaan juga bisa lebih besar dalam jangka panjang, karena konsumen punya lebih banyak waktu untuk menyesuaikan perilaku belanja mereka.